Shalom. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Syukur pada Allah. Siapa yang sukacita, angkat tangan. Wow. Jadi dari sekian orang yang sukacita, yang stres cuma saya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini temanya adalah, apa temanya? Bersamamu, bersama pasangan, musibah atau mujizat. Hidup bersamamu, musibah atau mujizat. Kalau saya tanya, musibah atau mujizat? Hidup bersama pasangan Anda, musibah atau mujizat? Saya agak ragu-ragu. Suster dan para pastor tidak boleh menjawab ya. Karena umat bersama pastor adalah musibah. Coba umat yang di atas. Oi, halo. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Musibah? Mujizat. Yang belakang, atas. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Mujizat. Sebelah kiri saya. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Yang di sini musibah atau mujizat? Mujizat? Setuju? Selesai toh ya. Semuanya sudah ada di jalan yang benar, ngapain lagi? Betul Bapak? Yo wes Bali yo. Bapak Ibu terkasih, memang melihat musibah atau mujizat itu tergantung dilihat mananya. Sama. Saya masih ingat waktu kecil ada teman saya. Namanya, karena saya di Sunda, saya ini lahir di Bandung. Hanya ayah saya orang Klaten, ibu saya orang Mount Island. Muntilan. Biar gaya sedikit dong. Saya besar dan lahir di Bandung, maka bahasa Sunda fasih. Bahasa Jawa sedikit-sedikit. Lalu waktu kecil saya ingat ada anak yang namanya si Sadul. Maaf, karena saya main dengan Sadul pakai bahasa Sunda. Si Sadul ini ngomong bahasa Sunda. Dan Sadul ini anaknya jorok. Dia umbelnya hijau. Naik turun. Apollo 11. Lalu orang teman-temannya ngomong, Sadul pakai bahasa Sunda. Sadul eta bahasa Sunda itu umbel tuh leho namanya. Sadul geuleuh eta leho sia susut. Sadul cici kui umbelmu. Ayo bersike. Tapi Sadul itu sayang dengan umbelnya. Walaupun umbelnya sudah ke bawah, dia hisap lagi ke dalam. Dan dia berkata, sayang susah carinya. Dan dia sukanya cari layang-layang. Dia kejar layang-layang kemanapun layang-layang pergi. Dan kalau sudah terlalu banyak umbelnya, dia lap ke sebelah sini. Lalu kena matahari, itu umbel itu menjadi kering. Dan waktu dia berdiri di atas pematang sawah, ada angin, itu yang kering meletek satu-satu. Dan semua perempuan jijik melihat Sadul. Sadul, kamu mah jijik. Dan perempuan tidak suka pada Sadul dekat-dekat karena bau dan umbelan. Itu masa kecil si Sadul. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya Allah berkarya besar dengan si Sadul ini. Karena sekarang si Sadul ini berdiri di depan Anda. Jadi masa kecil saya sudah hitam, jelek. Saya tidak pernah membayangkan ngomong di depan umat yang rindu bertemu Tuhan. Betul atau tidak?
Betul. Anda rindu bertemu Tuhan, bukan mau ketemu orang kayak gini. Saya tidak tahu ini mujizat atau musibah. Musibah bagi saya karena diundang ke sana sini. Dan musibah bagi saya setiap selesai pertemuan, seminar, semua ibu-ibu minta foto. Dan saudara-saudara dengarkan. Kalau ibu-ibu minta foto, dia tidak tahu bahwa pastor ini laki-laki. Main mendesak saja, semua dieratkan ke pastor. Yo aku ki yo kepenaan gitu ya. Tapi kan saya masih deg-degan gitu ya. Dan ibu-ibu tenang, ayo Romo, ayo foto gitu ya. Saudaraku, apakah bapak-bapak itu musibah atau mujizat? Dosa. Bapak Ibu yang terkasih, ini mengarah kemana saya? Mau berubah? Di dalam dokumen gereja tentang hidup perkawinan, Bapak Paus Fransiskus pernah membuat dokumen yang berjudul Amoris Laetitia, yang artinya sukacita kasih. Dalam dokumen ini, Bapak Paus melihat ada tantangan hidup perkawinan. Apa tantangan pertama dalam hidup perkawinan? Pada zaman ini, banyak pasangan yang terlalu gampang menghentikan relasi. Menyedihkan. Jadi kalau sudah sering bertengkar, tidak memperhatikan, wes rampung wae. Serap perlu terus, tidak cocok kita. Jadi orang itu begitu mudah menyimpulkan kita sudah tidak ada cinta lagi. Tuhan salah menjodohkan kita. Itu. Bapak Paus melihat orang-orang sekarang itu memperlakukan pasangan seperti memperlakukan barang. Kalau sudah selesai nggak mau dipakai lagi, buang, selesai. Maka banyak istri yang dianggurkan oleh suaminya. Suami sibuk, istri pun sibuk sendiri. Tidak ada saling memperhatikan. Jangan lupa, sebelum perkawinan, engkau adalah segala-galanya bagi suamimu. Sebelum perkawinan, saudara-saudara. Tapi setelah perkawinan, maaf, tidak ada artinya bagiku. Jadi Bapak Paus pun melihat tragedi dari sebuah perkawinan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Bahkan maaf, banyak sekali orang yang lebih menyayangi binatangnya daripada pasangannya. Binatangnya dipeluk, dicium-cium, suami dianggurin. Saya ingat waktu tahun lalu saya memberi khotbah Natal di hadapan Brimob Oikumene. Saya khotbah, Bapak Pendeta pesan Natal. Bapak Pendeta itu tahu sekali bahwa saya tidak nikah. Lalu dia datangin saya, Pastor, saya punya kesaksian. Apa Bapak Pendeta? Saya punya umat pastor. Pastor itu kan sekolah tentang konseling keluarga di Filipina. Iya Bapak Pendeta, begini. Umat saya itu sudah tidak bisa komunikasi dengan istrinya. Lalu dia itu memelihara burung perkutut, pastor. Dan dia hampir tiap hari nyapa burung itu satu-satu. Jo. Dan istrinya nggak pernah diajak ngomong. Berangkat kerja pun, titip burung, pergi aja begitu. Tapi kalau udah pulang kerja, langsung dia datengin burungnya satu-satu. Dia pelihara baik, dia mandiin, dia bersihkan kandangnya. Sampai suatu saat si suaminya ini
harus pergi keluar kota selama 3 hari. Lalu dia ngomong, "Mah, saya 3 hari harus pergi keluar kota. Tolong ya urus, rawat burung yang di kandang itu. Saya mau pergi kerja, kamu tolong rawat baik-baik." "Ya, siap," kata istrinya. Lalu keesokan harinya dia tahu kebiasaan suaminya memandikan burung. Satu-satu kandang dia turunkan sama-sama. Tapi satu dia semprot, sepret. Lama, kesel, jengkel. Karena dia tidak mencintai. Dia ambil selang yang besar. Srot! Dan apa yang terjadi? Semua burung itu ngelepek dan mati. Lalu dia berkata, "Wah, mati." Karena dia tidak terlalu cinta, dia taruh lagi. Udah biarin. 3 hari kemudian suaminya datang. Dan seperti biasa, dia baru selesai turun tas, dia langsung cari. Jo. Kok enggak jawab? Lihat lagi, Jo. Mati. Dia lihat semuanya mati. Langsung dia teriak, "Mah, gimana ini? Kamu disuruh merawat burung-burung ini, semuanya mati. Kamu ini memang perempuan tidak bisa bertanggung jawab." Lalu istrinya dengan tenang ngomong, istri kan kayak gitu tuh kalau punya masalah tenang-tenang toh. Tapi kalau suaminya bermasalah baru ribut. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Pah, tenang, kenapa? Ini lihat burung-burungku mati." "Pah, ingat janji perkawinan kita, Pah." "Kenapa?" "Janji perkawinan saya berjanji kepada Tuhan untuk mengasuh dan mengurus 1 burung saja. Dan 1 burung ini sudah ada saingan 10 burung yang lain. Jadi daripada 1 burung ini mati, 10 saya matikan." Sebentar, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tertawa wajar. Ini suster tertawa. Di susteran ada burung pastur siapa? Di Bapak Ibu lihat, seringkali orang memperlakukan manusia seperti binatang, tapi memperlakukan binatang seperti manusia. Maka mari kita juga lihat nomor kedua di dalam Amoris Laetitia nomor 42. Tantangan hidup suami istri yang kedua adalah apa? Suami istri sulit berkembang dalam hal kasih. Karena budaya modern diwarnai pornografi, pendewaan tubuh dan kenikmatan. Zaman sekarang, maaf, bukan hanya anak muda, banyak bapak-bapak juga ketagihan pornografi. Dan pornografi ini merangsang kenikmatan dan ingin coba-coba. Maka saya itu pastor suka ditanyai umat, "Pastor, dosa enggak kalau suami istri gayanya bukan missionaris position saja? Gaya 69 boleh enggak, Pastor? Dosa enggak? Gaya melayang boleh enggak, Pastor?" Saya tuh sampai bingung gimana gayanya gitu. Terus saya, terbang tinggi ada enggak? Ada gitu ya. Bahkan semua bertanya seperti itu, apakah itu dosa atau tidak? Lihat, ini semua muncul karena apa? Pornografi. Orang melihat lalu ngomong kepada istrinya, mah nyobain yuk, nyobain. Lalu istri, jijik. Kenapa? Karena seksualitas di dalam dunia modern terlalu dilihat kenikmatannya. Kenikmatannya. Sudah bukan lagi sebagai ungkapan kasih sayang.
Maka kalau kenikmatannya menjadi berbahaya. Kenapa menjadi berbahaya? Maaf, perempuan banyak dijadikan objek kenikmatan pria. Karena di sini tadi pornografi dan pendewaan tubuh serta kenikmatan. Padahal dalam seksualitas kenikmatan itu nilai tambah bukan tujuan. Karena sering kalau ibu-ibu sudah punya anak 10 tahun pernikahan, punya anak 2 atau 3, suka oleh suaminya kalau diajak berhubungan seksualitas sudah menolak. Sudahlah, nggak perlu begitu-begitu lagi. Sudah punya anak mau ngapain? Memang istri biasanya tidak semuanya, biasanya bisa menahan diri. Yang sering cepat pening kepala adalah suami. Maka para istri selalu ngomong, "Pak, udah jangan gitu-gitu." Lalu datang kepada pastor, "Pastor, sudah saya tidak maulah dengan suami begitu-begitu lagi." Lalu suami ibu ibu bagaimana? "Saya suruh jadi pastor saja ya." Bapak ibu yang terkasih, maaf, tidak menerima barang bekas. Kenapa istri sampai seperti itu? Karena apa? Diperalat oleh suami. Maka suami itu kan harus mengerti. Suami itu beda dengan istri. Pria beda dengan wanita. Pria itu naiknya cepat. Baru ngelihat kutang istri jatuh aja. Ma. Istri, apa sih Pak? Suami itu baik. Kalau apa? Kalau sudah minta jatah bulanan, ya atau 2 mingguan. Langsung deketin suaminya, istrinya. Ayo ma. Lalu ibu-ibu kan pinter menolak. Langsung ngomong, "Sedang ada tamu." "Oh ya wes, tak nonton bal-balan wae." Tapi beberapa hari kemudian masa tamu gak hilang-hilang. Langsung datengin istrinya. Ayo ma. Lalu istrinya lebih pinter. Baluri minyak kayu putih. Kasih bawang merah, berambang merah. Laki-laki ngebawain bawang putih gak nafsu lagi. Oh ya wes, tak main gapleh wae. Tapi hasrat ini harus terlampiaskan. Dan pria makin cerdik, pandai, pintar. Dan makin garang dia. Ma, ayo masuk angin kok rantente, ayo ma. Akhirnya ibu-ibu istrinya tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya, yo wes cepat, wes cepat. Serambung, kono, wes, kono. Betul ya Bebo? Jadi perhatikan kenapa bagi laki-laki untuk naik on cepat sekali. Baru ngelihat paha istri udah tang naik. Perempuan on off. Lihat di sini kalau kita melihat seksualitas sebagai kenikmatan, maka apa yang terjadi? Dalam seksualitas pun akhirnya banyak dilukai. Ini yang menjadi keprihatinan dari Bapak Paus. Bahwa seksualitas tidak menjadi kudus lagi. Seksualitas itu suci. Tolong, jangan seperti seorang ibu. Saya pernah seminar berkali-kali. Dan selalu mengatakan seksualitas itu suci. Lalu dia dengan suaminya suatu malam, Pah, ingat Romo berkata, seksualitas itu suci. Lah terus, sebelum kita lakukan kita rosario dulu ya Pah. Si bapaknya turu terus, Pah wes surung. Ayo Pah, rasido. Jadi kekudusan itu bukan identik
dengan yang seperti itu. Tapi kita menangkap, nanti saya terakhir akan berbicara seksualitas di dalam hubungan gereja, di dalam gereja. Yang berikutnya, tuntutan sosial ekonomi membuat para anggota keluarga tidak akrab, kurang berkomunikasi, sehingga keluarga tidak menjadi tempat pendidikan yang baik. Lihat sekarang tuntutan sosial. Sekarang siapapun pegang handphone. Dimanapun potret dan langsung update status IG, Facebook, WhatsApp. Betul atau tidak? Karena apa? Ingin diakui. Bahkan kalau saya lihat makan keluarga pun, keluarga makan, datang hidangannya, apa yang terjadi? Potret sih. Lalu setelah itu sibuk menata gambarnya. Lalu send, banyak yang like. Iya. Jadi makan bersama sudah tidak bisa menikmati kebersamaannya lagi. Orang sibuk dengan apa? Tuntutan sosial. Juga tuntutan ekonomi. Atau tuntutan sosial lain. Lihat, satu ibu-ibu, misalnya. Satu ibu-ibu pede, tato alis, semua ibu pede tato alis. Satu bapak prodiakon, tato ketek, semua tato ketek. Sosial. Orang tuh cepat sekali terpengaruh dengan orang lain. Ke bawah-bawah. Karena apa? Demi status sosial. Sama toh orang-orang pun menenteng tas-tas yang begitu mahal. Hermes, Louis Vuitton, Prada, Gucci, and what else? Enggak kurang naik statusnya kalau plastik kresek. Orang nentengnya juga beda kalau Hermes di bawahnya. Kalau kresek kan, oke, saku gitu ya. Jadi demi apa? Demi status sosial. Supaya orang mengagumi. Ekonomi pun sama. Ingat Bapak Ibu, berapa persen penghasilan Anda habis untuk pendidikan anak? Betul atau tidak? Menurut penelitian 70% penghasilan Anda habis untuk pendidikan anak. Ada yang kurang, ada yang lebih, betul. Apalagi sekolah di sekolah Katolik, mahal coy. Suster pegang sekolah? Bertobatlah. Karena saya tidak punya sekolah, jadi bisa bebas ngomong. Jadi begitu banyak uang kita kasih untuk anak-anak. Apalagi di dalam perkawinan, lihat, ibu itu selalu mementingkan anaknya. Dan cukup banyak perkawinan bertahan pun karena anak. Bukan karena pasangan. Siapa yang dipikir pertama? Anak. Ini ganggu anak. Maaf Bu, setelah anak menikah, maaf. Banyak anak tidak memikirkan ibunya. Tidak memikirkan orang tuanya. Wes tak bela-belani. Entek-entekan. Dan anak berkata, sopo sengkon. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya yang paling penting bukan hanya kecepatan mas. Bukan hanya tuntutan sosial, tetapi bagaimana saya memberikan teladan yang baik di dalam keluarga. Tantangan yang berikutnya adalah kekerasan di dalam keluarga sekarang bentuknya beda dengan yang dulu. Dulu kekerasannya tempeleng anak, pukul, hajar. Ya, saya mengalami itu, nanti saya ceritakan. Karena apa? Saya waktu kecil dipukul, zaman dulu belum ada Kak Seto.
Sehingga saya tidak bisa mengadu. Tapi kekerasan dalam rumah tangga sekarang adalah bentuknya alkoholisme, judi, dan narkoba. Kenapa sampai seperti itu? Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu bahkan anak-anak mahasiswa yang mengkonsumsi barang-barang ini. Karena apa? Tekanan stres yang kuat. Orang stres pekerjaan, apalagi sekarang perusahaan, baru kemarin saya nonton televisi, tidak hanya di beberapa kota, tapi di Jakarta pun sudah cukup banyak mal-mal yang tutup. Pengusaha-pengusaha ini bukan sedang naik, drop. Bagaimana dia untuk membangun seperti itu? Hutang, ditagih, tidak bisa bayar. Apa yang terjadi? Minum. Obat terlarang meringankan beban. Betul. Tapi apa yang terjadi hubungan mereka dengan anak-anaknya? Pasti kekerasan yang akan muncul. Jadi orang stres, punya tekanan kehidupan, bukan lari pada doa dan hidup ibadat ataupun sakramen. Tapi lari kepada yang cepat. Karena kepada doa kadang-kadang ngantuk. Tapi kalau minum itu jadi tenang, itu dia. Jadi kita ingin cari solusi yang cepat sekali. Berikutnya Bapak Paus pun mengatakan yang terakhir bahwa tantangan keluarga sekarang adalah apa? Keluarga itu tidak dapat digantikan bentuk hidup bersamanya oleh bentuk komunitas apapun. Jadi saya diundang ke Surabaya. Saya minggu ini benar-benar kerja rodi. Kerja keras saya. Saya itu ngerti opo sing tak golei. Tanggal 12 saya sudah ngisi dengan PD Avila. Tanggal 13 kemarin saya ngisi dengan Bunda Kudus. Tanggal 13 sore misa di sini dengan kelompok Immanuel. Hari ini dengan Immanuel. Besok saya ke Malang mengisi juga. Pulang itu ke Bandung. Lalu setelah itu memberi retret para suster 1 minggu. Dan modar aku. Tapi apa yang saya mau katakan, saya tertarik. Di Surabaya ini banyak komunitas-komunitas doa. Tapi jangan lupa, komunitas semacam apapun tidak bisa menggantikan keluarga Anda. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan keluarga, maaf, demi komunitas doa semacam apapun. Maaf ya, maaf. Karena panggilan pertama Bapak Ibu adalah di dalam komunitas keluarga. Jadi komunitas doa itu adalah penopang, bukan yang utama. Yang utama dan pertama adalah komunitas keluarga. Saya ingat bapak saya itu aktif di gereja. Beliau itu legioner, menjadi ketua. Beliau itu prodiakon, ikon keras, prodiakon. Beliau itu anggota kur, beliau itu lektor, beliau itu tatib juga di gereja. Sampai kalau Senin latihan lektor, Selasa mengunjungi orang sakit. Rabu latihan nyanyi. Kamis rapat dengan pastor. Jumat dia ikutan doa jalan salib bersama. Sabtu pelayanan di gereja. Hari Minggu Bapak Ibu 4 misa pagi sampai sore dia ikuti semuanya. Jadi bapak saya yang kurang, jangan tepuk tangan, ini gak bener ini namanya. Suster memberi contoh yang ini.
Sampai yang kurang satu, suster. Bapak saya belum ditahbiskan saja. Sampai akhirnya adik saya yang terakhir ngomong kepada bapak, Pak, bapak itu sibuk di gereja, gak punya waktu untuk kita. Gak pernah kumpul dengan kita. Syukur pada Allah, bapak bertobat. Bapak tinggalkan prodiakon. Bapak tinggalkan kur. Beberapa dia tinggalkan, dia punya waktu bersama anak-anaknya. Selamatkan pertama-tama itu apa? Keluarga. Komunitas lain, pelayanan itu penopang hidup keluarga. Jangan jadi nomor satu. Maka saya paling sedih, maaf, saya 25 tahun di pelayanan rumah retret. Dan di menghadapi 25 tahun pelayanan rumah retret, kalau sekolah Katolik retret, Anda tahu anak-anak yang punya masalah besar adalah anak-anak siapa? Prodiakon. Anak prodiakon, anak aktivis gereja. Karena apa? Karena kurang diperhatikan. Tidak punya waktu orang tuanya untuk memberi kasih kepada anak-anaknya. Dia hebat pelayanannya, dipuji, oke. Pastor senang, oke. Tapi anak-anak tidak nyaman. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan. Bapak Paus pun mengatakan hal yang sama. Keluarga tidak bisa digantikan oleh komunitas seperti apapun. Apalagi komunitas hobi, komunitas doa pun tidak bisa menggantikan. Dan pesan, ini yang saya aneh. Dari dokumen ini, Bapak Paus tidak pernah menyebutkan wanita secara langsung. Tetapi tentang pria, itu langsung Bapak Paus ngomong. Peran ayah, maaf para bapak di sini. Peran bapak tidak dapat digantikan oleh siapapun. Maka saya kagum, hari ini begitu banyak bapak-bapak yang datang ke tempat ini. Tepuk tangan untuk para bapak. Ini menunjukkan pertobatan bapak-bapak. Apalagi yang putih-putih di sana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Paus mengatakan apa? Peran ayah tidak bisa digantikan. Memang selama ini yang dekat dengan anak siapa? Ibu. Ayah itu maaf, seolah-olah hanya menjadi mesin penghasil uang. Sudah kerja, aku capek, aku pulang mau apa? Istirahat, titik. Maka jarang menyentuh anaknya, jarang menyapa anaknya, apalagi menimang anaknya. Hampir jarang. Maka ikatan emosional antara bapak dengan anak amat minim sekali. Bapak juga sering, karena ayah-ayah itu kan seringkali kurang ekspresif. Karena beberapa anak-anak ngomong, Romo, ayah itu ya kalau kumpul dengan teman-temannya, wah bisa ketawa-ketawa. Kayak wong edan. Tapi kalau udah di keluarga, meneng weh. Ojo ngono. Ojo ngene. Cuma itu. Tidak pernah mendengar di keluarga ketawa terbahak-bahak Romo. Maka saya dalam seminar, saya bisa melihat ini keluarga ini sakinah, mawadah, warohmah. Dari apa? Kalau keluarga itu kumpul bersama bisa tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Ini keluarga warohmah. Terberkati. Bisa bareng-bareng. Saya ingat ayah saya itu paling senang mengumpulkan anak-anak. Dia dengan anak-anak dengan saya main bola bersama-sama.
Jadi karakter ayah keras dalam diri saya, betul. Dan tapi saya walaupun tidak dekat, akrab dengan ayah, tapi saya mendambakan dan memuja ayah. Ayah itu adalah ayah yang paling hemat, irit. Dan dia menikmati apa yang dia miliki. Jadi dia itu pernah kita ke Muntilan, lalu ada keponakan-keponakannya. Dia ajak keponakannya rekreasi. 10 keponakan. Dan kita tidak punya mobil. Dan ayah bukan orang kaya. Tentara pangkatnya meng neng kene. Hobinya apa? Menghormati komandan. Jadi suatu saat dia mengajak keponakannya, ayo neng Borobudur kabeh, sendang sono, wis rampung, langsung Borobudur, ayo. Lalu teman-teman saudara-saudara saya, ayo Pak De, kita pergi ke Borobudur Pak De, nanti jajan ya Pak De. Yo, semua dibawa sama ayah saya. Lalu apa yang terjadi? Kita naik angkot bersepuluh dengan ayah 11. Ayah berkata, kue pangku, kue pangku, kue pangku, kue pangku. Lalu supirnya itu langsung, oh melebu 10 bayar 5. Lalu kan tentara ayah, oh pokoknya mboten Pak E. Gitu. Lalu setelah itu pinternya ayah. Lalu setelah itu kita rekreasi. Setelah rekreasi kan kita capek di Borobudur. Lalu keponakan saya minta makan. Saya nggak berani dengan ayah, takut saya dengan ayah. Lalu kemudian, Pak De, lapar Pak De. Kue lapar? Nggih Pak De. Tuku soto yo? Oh nggih Pak De, soto. Ya wis, lungguh kabeh. Kita tuh didudukan di samping, nggak di tempat soto, di samping deket jalan. Lungguh kue ini. Lalu bapak ke tukang soto, sotone 5. Bagi loro. Kebake banyune kabeh. Lalu bapak itu berkata, anak-anak ingat ya, makanan dari Tuhan berkat harus dihabiskan. Yes Pak De, siap Pak De. Kita kan belum lihat sotonya tuh, pas lihat banyu kabeh gitu. Lalu kita makan semua habis. Lalu ayah itu hebat, gaya sekali. Arab sirop ora? Mboten Pak De, sampun kembong Pak De. Bapak Ibu, itu model ayah saya. Sorry. Ini hanya ini. Nanti saya perlihatkan dalam luka batin. Itu tuh masuk pada saya. Saya kemarin kan perjalanan dari Medan sampai Jakarta Surabaya. Saya kalau naik pesawat selalu bawa botol. Hemat, saya nggak mau beli aqua. Mahal aqua di bandara ataupun di pesawat. Harganya tidak masuk akal. Nah kebetulan pesawat dari Kuala Namu, Medan sampai Jakarta itu telat. Sehingga sedangkan Jakarta Surabaya on time. Saya lari. Karena lari lupa ngisi. Lalu saya duduklah, padahal kan sekitar 1,5 jam ya. Atau 1:10 menit gitu ya. Saya haus karena udah lari-lari. Lalu ada pengumuman, siapa yang beli di tiket.com, tiketnya akan mendapat snack gratis dari kami, gitu ya. Saya dapat tiketnya bukan di tiket.com, saya cuma diem saja. Saya hanya berkata, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Si mbaknya tuh saudara-saudara. Dia lihat daftar, Pak ini. Saya tuh kebetulan duduk di situ. Sebelah saya dikasih, saya diam. Dan hebatnya orang beriman. Mbak itu melihat pada saya, oh Bapak tidak ya? Lewat aja, kurang ajar kata saya. Jadi saya tuh menelan air liur menahan. Karena dibelajari oleh ayah. Telan air liur. Yen kue haus, telan air liur li. Bapak Ibu yang terkasih, si mbaknya balik lagi. Tiba-tiba ngasih pada saya, Pak ini sisa. Syukur pada Allah.
Sisa pun berkat saudara-saudara. Tapi saya langsung ketawa, buset. Saya masih punya uang 500.000, kenapa aku saja nggak mau beli? Mendingan ini, turunan siapa? Ayah. Jadi anak-anak kalau tahu ayah ibunya pelit, lihat turunannya. Setelah kita melihat tantangan demi tantangan yang diucapkan oleh Bapak Paus, mari kita lihat Injil untuk menopang permenungan kita. Tadi kita kan punya masalah, hidup bersamamu itu mujizat atau musibah. Lali aku. Injil Markus saya bacakan. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, perhatikan di ayat terakhir. Coba kita baca bersama-sama. Ayat 9, 1, 2, 3. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi suami istri ini dipersatukan Allah atau tidak? Dipersatukan oleh Allah. Jadi jangan macam-macam. Maka perceraian itu adalah tindakan melawan Tuhan. Kenapa? Karena Injil mengatakan jelas sekali di sini bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi penginjil mengatakan yang menyatukan Anda itu siapa? Tuhan. Dan Tuhan itu tahu bagaimana membahagiakan Anda dengan mendatangkan pasangan hidup. Itu. Saya menikahkan orang sudah berpuluh-puluh kali. Ya Romo Domi juga ya. Tapi kita dinikahkan belum pernah ya Romo Domi. Tidak perlu Romo. Kalau Romo mau bahagia, setialah. Sampai mati umatnya. Jadi Bapak Ibu, saya menikahkan orang sering kali melihat, banyak kali melihat pasangan sebelum perkawinan datang dulu menghadap pada saya gitu ya. Saya lihat laki-lakinya gagah, perkasa, ganteng. Lihat perempuannya, ya Allah. Tidak jelas bentuknya gitu ya. Lalu saya pada saat saya aja laki-laki normal tidak suka pada wanita itu gitu ya. Maka pas wanita itu ke toilet, saya tanya kepada laki-lakinya, kamu betul itu pasangan kamu? Calon kamu? Iya pastor. Apa bagusnya kata saya itu. Dan dia dengan tenang berkata, pastor tidak melihat yang saya lihat. Iya. Langsung saya jawab, ya iyalah kalau gue yang lihat lu lihat, gue jatuh cinta sama dia. Lihat Bapak Ibu. Bahwa Anda boleh berpacaran dengan banyak orang. Betul. Tetapi kenapa memilih si borok kokok ini? Om sebelahnya istrinya atau bukan Om? Iya istrinya.
Kok berjauhan duduknya? Kelihatan kalau istri asli berjauhan. Kalau berdekatan baru ketemu sekarang di sini gitu ya. Sudah berapa tahun Om menikah Om? 34 dengan yang ini. Ya betul. Syukur pada Allah. 34 tahun. Ini serius, pertanyaan serius. Dulu pernah pacaran atau belum? Sudah. Apakah ini cinta pertama Om? Tidak. Ibu, apakah dulu punya pacar lebih banyak daripada Om? Nggak tahu, tapi Om bukan yang pertama. Atau yang pertama? Bukan. Lalu mengapa memilih yang seperti ini? Bapak saya tidak tanya Bapak, tanya Ibu. Apa? Paling rajin apel. Saya percaya, ibu cantik banyak saingan. Terusin aja gue. Jadi ibu menikah kepada bapak karena kasihan ya. Oh rajin ya wes tak kawini wae. Just kidding ibu, maaf. Jadi perhatikan bahwa betul begitu banyak orang yang datang di hati saya, tiba-tiba dengan yang ini saya pas. Saya klop. Saya bisa sampai mati dengan dia. Ini. Maka seringkali kalau saya itu melihat pasangan suami istri suruh yang calon pengantin itu suruh mengucapkan janji, mereka kan suka terharu ya. Saya Eko Wahyu memilih engkau Sarmina untuk menjadi istri saya. Lalu semuanya tuh memandang, iya ya. Maka seorang Mas Dinar pernah tanya pada ibunya, Mah, kenapa kalau janji perkawinan kok menangis mereka? Ibunya juga ibunya. Cek. Cek. Mengapa? Mengapa ibunya? Oh, saya kerasin aja. Mengapa ibunya ikut menangis? Lalu sang ibu berkata kepada anaknya, betul, ibu ikut menangis. Karena apa? Karena Allah. Harus begini Mas. Karena, kata si Masnya harus begini. Panitia tolong dibayarnya 2 kali. Saya pegangnya berat. Jadi Bapak Ibu, ya Allah. Karena, tuh kan gak ada. Karena, ini malah jadi lelucon. Cek. Ibu pegangin. Cek. Thank you. Ya, makasih. Karena, ada. Saya ceritanya jadi lupa lagi. Jadi, malah gak enak yang ini. Jadi Anda senang saya menderita begini. Lihat wanita. Di mana-mana selalu tegaan. Ya, yang mereka akan benerin dulu pakai ini. Saya deketin saja di sini. Saya telan mic. Jadi yang lihat di sini, di dalam perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah rencana Tuhan, maka perkawinan itu punya ciri apa? Pertama, kasih seorang suami istri harus bersifat fisik dan spiritual. Bukan hanya karena naluri perasaan,
Saya bukan hanya tertarik karena bentuk tubuhnya, betul. Pertama memang laki-laki tertarik pada wanita karena bentuk tubuh. Saya tanya anak SMA, "Nah, kamu senang perempuan yang bodinya kayak apa?" Betul, ya. Yang aduhai. Laki-laki kalau cerita, lihat jalan pantatnya, betisnya, fisik. Tapi setelah perkawinan berlangsung lama, bapak-bapak lihat pasangan Anda bentuknya sudah tidak beraturan lagi. Tetapi Anda tetap harus setia. Kenapa? Karena kasihnya tidak hanya bersifat fisik, tapi spiritual. Saya akan setia pada kamu dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Itu hebatnya perkawinan. Bapak Ibu, saya punya ayah angkatan udara. Belakang masih mendengar saya? Oh, tidak mendengar. Saya harus kencang lagi. Belakang mendengar saya? Mungkin 3 mic di sini. Mic-nya diapain, Pak? Udah ditelan ini, Pak. Jadi, Bapak Ibu, saya mempunyai, cek, itu jalan? Bagus? Ini tepuk tangan ngerti apa? Jadi dalam sesi kedua, nanti saya akan berbicara bagaimana perkawinan bisa menjadi musibah. Kalau di dalam perkawinan kita hanya menyimpan marah, jengkel, kecewa kepada pasangan kita. Oleh karena itu kita akan break sejenak. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan xiao pian, lai. Cek. Terima kasih, Tuhan memberkati.